Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di pembelajaran kita, pembelajaran ke-8. Ibu harap semua sehat dan kuat. Dan jangan lupa kita mendoakan COVID-19 ini berlalu agar kita belajar dengan baik. Sebelum kita memulai, mari kita dengarkan pujian ini.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu kepada kami, bahwa kami bisa mengikuti pelajaran pagi ini yang mengajarkan kami akibat dosa agar kami tidak melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati kami semua yang belajar agar kami dapat mengerti dan menjadi anak yang pintar. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Materi yang lalu, dosa dan pertobatan bab 4. Materi kita hari ini akibat dosa, lanjutan dari bab 4 halaman 28. Pembacaan Alkitab pagi ini Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka sebelah timur dan menjumpai tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan berfirmanlah Allah, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tujuan pembelajaran, siswa memahami akibat dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Nah, sekarang ibu akan memberikan post-test atau pertanyaan yang PJJ dijawab selama 5 menit. Setelah dijawab, foto dan kirimkan ke ibu. 1. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka berperasaan? Jawab. 2. Dosalah yang menyebabkan manusia menghadapi kematian secara waktu menjawab telah selesai. Ibu memberikan waktu membaca buku halaman 28 akibat dosa selama 5 menit. Waktu membaca telah selesai. Sekarang kita ke materi pembelajaran. 1. Akibat dosa, manusia cenderung menjadi sombong. 2. Pertobatan. 3. Tuhan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kita uraikan yang bagian pertama.
Akibat dosa, manusia cenderung menjadi sombong. Akibat dosa, manusia merasa 1. Ketakutan, 2. Bersalah, 3. Benar. Nah, di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1-9 menceritakan tentang dosa anak-anak Nuh. Anak-anak Nuh mendirikan menara Babel sampai ke langit di tanah Sinear. Tujuannya agar mereka terkenal ke seluruh dunia. Tuhan tidak menghendaki perbuatan mereka semua. Perbuatan mereka dikacaukan oleh Tuhan, dihancurkan Tuhan. Maka kota yang mereka bangun itu diberi nama kota Babel, yang artinya kekacauan. Di kota Babel terjadilah berbagai macam bahasa manusia. Hal ini adalah merupakan hukuman dari Tuhan atas kecongkakan manusia dan memberi pengajaran agar manusia merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah. Kita tidak boleh bangga dengan pengetahuan yang kita miliki. Tidak boleh sombong, karena semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Nah, sekarang bagian kedua, pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat adalah berbalik kepada Allah dan menurut kehendak Allah. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia mengatakan agar orang-orang bertobat dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Kristus. Kitab Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai 2 orang yang menunjukkan pertobatan atau penyesalan dosa-dosa mereka. Yang pertama, Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian menyesal dan malu, dan akhirnya ia bertobat. Maka Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. 2. Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya, Yesus dihukum mati. Ia pun menyesal dan ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Matius 27 ayat 4. Yudas mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu bunuh dirilah Yudas akibat penyesalannya. Nah, rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Nah, yang ketiga, Tuhan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah itu sabar atas kelakuan manusia. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, panjang sabar, dan tidak pendendam. Bagi Tuhan lebih mulia untuk mengampuni orang-orang berdosa daripada membinasakannya atau membinasakan manusia yang berdosa.
Tetapi Tuhan menghendaki pertobatan dari dosa-dosa manusia, agar manusia selamat dan mendapat hidup yang kekal. Nah, sebagai bukti kasih Allah, Allah berjanji akan lahir seorang juru selamat manusia, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah maksudnya mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Sekarang kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulan, Tuhan masih menghendaki agar manusia berdosa itu bertobat dan kembali kepada Allah. Tuhan rela membimbing, menuntun, dan mengarahkan hidup manusia yang berdosa ke jalan yang benar, agar beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sekarang Ibu memberikan tugas atau postes. 1. Setelah keluarga Nuh selamat dari bahtera, mereka tiba di tanah Sinear. Anak-anak Nuh mendirikan menara Babel sampai ke langit. Tujuannya adalah jawab. 2. Bagi Tuhan lebih mulia untuk mengampuni orang-orang berdosa daripada membinasakannya. Apakah yang dikehendaki Tuhan dari orang-orang bertobat dari dosa-dosanya? Jawab. Setelah kamu jawab, fotokan dan kirim. Kata penutup. Baca buku halaman 33 bab 5. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar. Biarlah Tuhan pelajaran akibat dosa kami pahami dan kami hayati, agar kami mengurangi dosa kami dan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan, ajari kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, pada orang tua kami dan guru-guru kami. Tuhan, ampuni dosa kami, agar tidak terhambat segala berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.